Kita merujuk kepada kondisi kita hari ini, Bapak Ibu. Indonesia itu masuk dalam kategori peringkat kedua di seluruh dunia ini, terbanyak main judi online. Itu Indonesia. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh Bapak Ibu lihat berita-berita yang sudah tersebar kan? Apa yang sudah tersebar? Anggota dewan bukannya duduk untuk rapat, tapi justru main judi online. Taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita saleh dan salihah yang selalu taat kepada Allah, yang selalu berada dalam keistiqamahan untuk beribadah kepada Allah, menjadi orang-orang yang selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita akan coba mengkaji dua hal. Yang pertama, kita akan coba mengkaji judi online, dampak daripada perbuatan judi online dan bagaimana hukum judi online tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba mengkaji, kalau waktu kita cukup, kita akan coba kaji game online. Bagaimana dampak dan perbuatan game online terhadap generasi kita. Begitu juga hukum game online tersebut seperti apa. Kita akan coba bahas terlebih dahulu. Maka kita coba mulai pada judi online. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahasa lain di dalam syariat itu, bahasa judi itu disebut dengan maisir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu transaksi itu bisa dikatakan mubah ataupun halal ataupun haram ketika, atau bisa dikatakan haram ketika ada 4 indikasi. Satu adalah riba, yang kedua ada gharar, yang ketiga ada tadlis, yang keempat ada maisir. Riba ini adalah sesuatu yang selalu kita ingatkan kepada kita semua. Riba itu adalah ziyadah, tambahan yang diharamkan oleh agama. Karena ada unsur apa di dalam riba itu? Ada unsur kezaliman. Sudah kita bahas. Sebagian, setengah sudah kita bahas. Nanti insya Allah kalau bulan depan kita diizinkan bertemu kembali, kita akan bahas kembali riba dalam konteks kehidupan sehari-hari dan apa saja, dan dalam aspek apa saja ada unsur riba tersebut yang mohon maaf kadang kita terlupakan, bisa jadi kita masuk di dalam dia. Entah itu dalam transaksi jual beli ataupun simpan pinjam. Itu yang pertama, riba. Yang kedua, ada yang disebut dengan gharar. Gharar ini tidak jelas, ketidakjelasan. Transaksi yang di dalam transaksi tersebut ada unsur ketidakjelasan. Tidak jelas barangnya di mana, tidak jelas masaknya kapan. Misal, kita jual buah mangga yang masih di pohon. Bapak Ibu tahu jual buah mangga yang masih di pohon sama dengan menjual ikan yang masih di kolam. Menjual ikan yang masih di dalam kolam, menjual durian yang masih di pohon. Oh, ini dulu banyak nih pertanyaannya Bapak Ibu. Banyak sekali. Menjual ikan yang ada di dalam kolam, buah yang masih di dahannya dan lain sebagainya, itu masih perdebatan para ulama. Dan ini adalah masuk dalam kategori gharar.
artinya ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan tadlis. Tadlis itu penipuan, tipu daya atau penipuan. Bapak Ibu tahu yang dimaksud dengan penipuan? Banyak unsur penipuan. Insya Allah, jika Allah mengizinkan di pertemuan yang akan datang kita coba bahas jual beli online. Itu banyak sekali unsur penipuannya, sehingga sebagian ulama mengatakan jual beli online itu haram. Tapi sebagian lagi mengatakan diperbolehkan dengan catatan unsur-unsur tadi tidak masuk dalam transaksi jual beli tersebut. Oke Bapak Ibu ya, ada namanya tadlis, penipuan. Kita beli baju, tapi penjualnya tak mau kasih tahu kalau baju itu ada kekurangan, ada lecetnya dan lain sebagainya. Kenapa kata mereka, kalau seandainya kami jual Ustaz, mesti orang tak mau beli, atau paling tidak harganya turun. Itu resiko. Tetapi kejujuran itu akan diganti dengan keberkahan yang lain. Itu sebenarnya mereka tak paham, yang tidak paham. Tetapi yang dipikirkan oleh manusia adalah untung rugi. Mesti betul. Paling tidak untungnya tak besar, jangan sampai kita rugi. Atau sebaliknya, tidak ada masalah kita rugi, tapi kita menjaga kejujuran. Tinggal pilih saja mau yang mana. Yang ditakutkan adalah tak mau rugi, tak mau jujur. Itu masalahnya. Nah, baik, maka dilakukanlah konsepnya, ada yang penipuan. Kalau kita beli online begitu Pak kadang-kadang. Dan sudah banyak yang tertipu. Beli barang online, di dalam fotonya bagus, bukan main. Sampai ke tempat, nah ini juga dampak daripada perbuatan atau transaksi jual beli online. Itu yang disebut dengan tadlis. Yang keempat, itulah yang disebut dengan maisir. Ada unsur judi. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita tak bahas unsur judinya, tapi yang kita bahas adalah judinya itu sendiri. Zamakhsyari dalam kitab dia mengatakan makna maisir tersebut, artinya adalah gampang atau mudah. Maka perjudian ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ambil dulu. Apakah permainan itu semua mengandung unsur judi atau tidak? Dan ini juga ada standarnya Pak. Kita ambil contoh 17 Agustusan. Betul. Ya Bapak Ibu ya, 17 Agustusan. Ada perlombaan di situ. Ada perlombaan panjat pinang dan lain sebagainya. Sepak bola. Baik. Sekarang Bapak Ibu, di mana apakah sepak bola itu masuk dalam unsur kategori permainan atau tidak? Tergantung. Misal, kalau dalam permainan sepak bola tadi, orang yang mendaftar ada 30 grup. Setiap 30 grup itu mendaftar dan membayar 250.000. Berarti 250.000 kali 30. Kan begitu? Nah, dari 250.000 tadi dikali 30 grup tadi, dari situlah kemudian digunakan untuk membayar hadiah dan piala. Baik piala, baik medali dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ini yang kita lakukan dalam setiap apapun itu transaksinya, apapun itu permainannya, itulah yang disebut dengan judi. Karena kita memperebutkan sesuatu yang memang kita kumpulkan sama-sama. Kita semua yang ada di dalam ruangan ini, dalam masjid ini, kita ngumpul uang 50-50. Kemudian kita main. Entah itu main congkak, main batu, main apa terserah. Entah itu main batu domino, main catur dan lain sebagainya. Yang kalah, yang nggak dapat, yang menang ambil. Maka ini disebut dengan judi. Tapi kalau cuma sekedar mohon maaf, ada orang yang memberikan hadiah. Misal saya keluarkan uang 30 juta untuk hadiah lomba sepak bola atau lomba poli, silahkan, tak ada masalah. Semua mendaftar dan bermain dan bersaing. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam permainan ini itu tidak disebutkan permainan berunsurkan judi, tidak. Kenapa? Karena hadiahnya itu tidak diambil atau tidak diperebutkan dari duit daripada masing-masing grup. Nah, yang disebut dengan judi tadi adalah memperebutkan barang-barang yang ada di sekeliling kita dan kita pemain. Dan inilah yang kemudian yang tidak dibenarkan oleh Islam. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam permainan itu
banyak unsur-unsur yang kadang-kadang juga mengandung judi. Sekarang bagaimana kalau main batu domino, Pak Ustaz? Batu domino, kami main batu domino, tapi kami tak pakai duit, cuman pakai jongkok aja. Ini kalau disampaikan tersinggung, kalau tak disampaikan dosa. Kita harus sampaikan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Hiburan itu dia tidak bisa langsung diharamkan. Dia ada bahasa hiburan, al-la'bu, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pandangan para ulama berbeda. Ada yang mengharamkan karena kasus lahwudnya, ada juga yang tidak mengharamkan tapi memubahkan, ada juga yang memakruhkan. Ada hukum dia makruh, ada hukum dia mubah, ada dia hukum dia haram. Ada 3 hukum. Kalau haram, salah satu ulama yang mengharamkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, itu mengharamkan apapun permainan dengan adanya taruhan. Apapun taruhannya, mau jongkok kek, mau apa kek dan lain sebagainya. Itu bisa dikategorikan haram. Tapi dalam kalangan madhab yang lain, Imam Abu Hanifah misalkan, dia tak mengharamkan. Imam Abu Hanifah tak main jongkok, artinya permainan ada unsur hiburan, yang unsur hiburan ini tidak mengeluarkan uang yang bisa merugikan orang lain, tak masuk dalam kategori judi, maka dikatakan mubah. Tapi yang lain mengatakan hukum permainan itu makruh. Artinya kalau makruh apa Ustaz? Ya, kalau makruh ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan tak berdosa. Kalau dilakukan tak berdosa, tapi kalau ditinggalkan alangkah lebih baik dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahkan Nabi mengatakan kelak di akhir zaman, kata Nabi, permainan musik itu akan tersebar banyak dan akan melalaikan orang. Nah, yang ditakutkan dari permainan tersebut itu tergantung, permainan-permainan itu tergantung pada kondisi juga dalam pandangan Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bentuk permainan yang fisik dan dia jelas. Sekarang ada permainan yang disebut dengan online, yang disebut dengan judi online. Kita masuk terlebih dahulu pada hukum judi online. Tradisi judi itu adalah sebelumnya diharamkan itu menjadi sebuah praktek jahiliyah. Jadi permainan jahiliyah judi tadi teman. Judi itu adalah permainan-permainan jahiliyah yang mereka lakukan untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang hebat. Siapa di antara mereka yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling cerdas. Termasuklah salah satunya sebelum datangnya Islam tadi, ada namanya perjudian pergulatan. Jadi gulat, tinju, sparring kalau bahasa kita tuh, itu dulu sudah ada. Dan termasuk salah satunya pemain itu ketika itu adalah Umar bin Khattab. Karena dulu sebelum masuk Islam, Umar itu nantang orang di atas bukit itu Pak. Di samping Masjidil Haram ada bukit namanya Jabal Qubais. Naik ke atas itu apa kata Umar bin Khattab? Kaum Quraisy yang paling kuat naik ke atas. Dan itu dipertontonkan Pak. Dipertontonkan siapa yang paling kuat. Sehingga mohon maaf ketika itu memang diakui bahwa Umar bin Khattab itu orang paling kuat Pak. Artinya paling disegani dalam strategi berantem, bergulat, berduet. Tapi bukan dalam strategi yang lain. Tapi secara nasab, secara keturunan, kabilah, dia termasuk kabilah yang kurang terpandang oleh kabilah-kabilah Quraisy tersebut. Baik Bapak Ibu, kembali kepada masalah tadi. Nah, makna sekarang itu yang menjadi persoalan kita adalah munculnya judi online. Dulu orang sering datang Pak. Datang ke tempat sana main, warung kopi kan, mainnya batu domino. Awalnya cuman jongkok aja. Awalnya cuman jewer-jewer aja. Kemudian berawal dengan uang 100 rupiah, 200 rupiah, 1.000, 2.000, 3.000 dan lain sebagainya. Sampai dan itu hari ini menjadi menjamur-jamur Pak judi tersebut. Kami tak main judi lagi Ustaz. Bapak Ustaz boleh tengok di setiap tempat tak ada lagi judi. Betul. Sekarang sudah pindah judinya di mana? Di online, di HP. Nah, sekarang kita sebelum berbicara pada dampak, kita bicara pada hukum terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hukum judi online? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Judi online dalam salah satu pandangan para ulama, misalkan kita ambil dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i
mengharamkan apapun bentuk perjudian. Apapun bentuk perjudian. Baik dia online maupun tidak online. Merujuk kepada dalil dia. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kan dah jelas tuh Pak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bertanya mereka kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, minuman keras yang memabukkan, dan kemudian maisir, perjudian. Qul fihima ismun kabir. Di dalam kedua itu kata Allah, katakan kepada mereka wahai Muhammad, di dalam dua tersebut ada dosa besar. Ismun kabir. Dia masuk dalam kategori kabair, dosa besar. Baik khamar dia dosa besar maupun perjudian dosa besar. Wa manafi'u linnas. Kadang-kadang memang ada manfaat bagi manusia tapi dosa besar. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa dari kedua tersebut itu jauh lebih berbahaya daripada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qul al afwa kadzalika yubayyinullah lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kalimat terakhir kita bahas. La'allakum tatafakkarun diartikan bagi orang yang berfikir. Wahai orang yang berfikir, tidakkah kalian melihat dengan akal kalian? Tidakkah kalian berfikir dengan akal? Tidakkah kalian mau mempelajari ilmu yang sudah aku turunkan, kata Allah? Tidakkah kalian mau mengikuti ilmu yang sudah diturunkan, syariat yang sudah diturunkan, agar kalian tidak mendekat kepada hal tersebut? Salah satu diantaranya adalah judi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Judi online. Judi online itu Bapak Ibu berbahaya. Lebih berbahaya daripada judi yang jelas. Banyak dampaknya Bapak Ibu, nanti kita lihat. Itu yang pertama. Sekarang bagaimana pandangan para ulama-ulama yang lain terkait judi? Semua ulama, jumhur ulama sepakat tentang bahwa judi ini haram, tidak ada makruh. Tidak ada yang makruh, tidak ada yang mubah. Artinya judi apa Bapak Ibu? Haram. Keharamannya jelas tertulis di dalam Al-Quran. Hanya saja ada yang mengatakan ini bukan masuk dalam kategori dosa besar. Tapi jumhur ulama mengatakan semuanya itu masuk dalam kategori dosa besar. Sekarang bagaimana dengan pemahaman online-nya? Justru itu lebih diharamkan. Kenapa? Karena transaksi aksesnya lebih mudah didapat. Kalau dulu orang susah mencari tempat judi itu Pak. Harus pergi ke sana, jauh tempatnya kadang-kadang. Mungkin entah ke pasar bawah, entah kemana untuk pergi main judi. Dan mainnya pun endap-endap itu, diam-diam dia pergi. Nah sekarang tak lagi, tak perlu. Bapak Ibu boleh lihat sekarang ini, yang main judi online itu bukan sedikit lagi. Sudah banyak Pak yang main judi online itu. Baik, sekarang kita lihat hukum sudah. Sekarang apa dampak daripada perbuatan atau mohon maaf, apa dampak daripada judi online? Baik Bapak Ibu ya. Judi online itu dampaknya yang pertama, dampaknya besar. Yang pertama, judi online membuat manusia lupa dengan Allah. Artinya apa? Kedurhakaan mereka terhadap Allah. Kenapa? Karena mereka menentang Allah. Ketika diharamkan oleh Allah judi, mereka melakukan. Artinya mereka sudah tidak taat kepada Allah. Mereka tak patuh lagi kepada Allah. Mereka sudah tidak mau patuh kepada Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Allah sebut di dalam Al-Quran. Lengkap Allah katakan. Rijsun min amalis syaitan. Yang kedua apa? Bahwa perjudian itu adalah permainan dan taktik syaitan. Tidak bisa itu Pak.
Sudah tidak bisa dikompromi oleh agama. Tidak bisa dikompromi. Semua itu masuk dalam kategori perbuatan setan. Fajtanibur rijsa minal authan, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Yang ketiga, perjudian itu dianggap berhala yang najis. Kenapa begitu? Mereka memperebutkan, Pak, memperebutkan sesuatu. Nih, barang nih. Artinya apa? Tujuannya jelas, harapan dia jelas. Artinya apa? Mereka berebut untuk mendapatkan itu. Artinya mereka berkelahi, berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Dan barang haram itu di dalam agama itu disebut dengan barang najis. Disebut dengan barang najis yang haram. Dan ini Bapak Ibu, itu yang ketiga. Kita merujuk kepada kondisi kita hari ini Bapak Ibu. Indonesia itu masuk dalam kategori peringkat kedua. Peringkat kedua di seluruh dunia ini terbanyak main judi online. Itu Indonesia. Indonesia, Pak. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, boleh Bapak Ibu lihat berita-berita yang sudah tersebar kan? Apa yang sudah tersebar? Anggota dewan bukannya duduk untuk rapat, tapi justru main judi online. Judi online. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masa depan kita, Pak, mau digimanakan. Akhirnya apa yang terjadi dengan mereka? Mohon maaf. Kalah dia, pinjam uang ke sana ke sini, pinjam uang ke bank. Mohon maaf. Allah tidak meridhai perbuatan mereka, justru yang terjadi kebangkrutan kepada mereka. Bayangkan dampak dia Bapak Ibu, mohon maaf, dampak daripada permainan tadi itu merusak siklus sosial, Pak. Merusak siklus sosial. Merusak siklus dalam tatanan sosial bermasyarakat. Orang yang asik dengan main judi dan kecanduan. Yang keempat, Pak. Yang keempat, orang yang bermain judi online ini mesti akan kecanduan, apalagi kalau menang. Oh, kalau menang candu kali. Kalau tak menang pun dia kecanduan. Coba lagi. Kita ambil contoh, main catur saja. Yang hobi main catur, dia main catur. Kalah kali dia akan coba lagi. Terus ternyata menang. Ketika menang masih pengen main lagi. Permainan itu begitu. Yang keempat tadi apa? Membuat orang candu terhadap permainan tersebut. Artinya apa? Kecanduan mereka terhadap dosa. Bukan kecanduan mereka terhadap yang baik-baik, tapi terhadap dosa. Masalah itu tidak masalah. Kecanduan terhadap dosa itu bukan lagi masalah, itu sudah berbahaya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, duduk rame-rame, diam semua, tak kira ngapain, ternyata cuma main judi. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti dampaknya pada apa? Pinjaman online. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Pinjol. Dampak daripada perbuatan tersebut, kalah dia gadai rumah dia. Orang yang bermain judi, itu otaknya sudah dipengaruhi oleh syaitan. Otak dia sudah dipengaruhi oleh syaitan. Mental dia dipengaruhi oleh syaitan. Apa yang terjadi? Kalah dia bisa stres Bapak Ibu. Orang main judi apalagi kalau mohon maaf kalahnya tak sedikit, besar. Taruhan. Kita ambil contoh. Kira-kira nih saya tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira saja. Besok itu ketika ada pilkada besok. Ada enggak kira-kira yang taruhan? Coba bayangkan Pak. Pilkada saja ada ajang taruhan. Piala dunia yang buka taruhan bukan sedikit, banyak. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka kalah stres. Karena taruhannya tak sedikit, Pak. Artinya apa? Orang yang pengen cepat kaya dengan cara yang salah. Orang yang pengen cepat kaya dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah. Kalaulah seperti ini kita biarkan, ini masalah Pak. Mental daripada anak-anak dan generasi yang akan datang rusak. Mental kita rusak.
Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, ngapain anak-anak pegang HP? Ada anak tidak dikasih HP sama orang tuanya, dibunuhnya orang tuanya, Pak. Orang tuanya dibunuhnya. Ada anak ditegur oleh gurunya gara-gara main judi online, gurunya yang dipukul, Pak. Tidak suka deh. Coba bayangkan pengaruh daripada kecanduan, Pak. Para psikolog mengatakan orang yang sudah bermain dengan judi, apalagi sekarang bermain dengan judi dan mudah pakai online, itu tingkat kecanduannya lebih tinggi daripada main judi yang, mohon maaf, yang bukan online. Orang psikologi, Pak, yang mengatakan. Para psikolog mengatakan demikian. Apa kata para psikolog? Dampak dia lebih berbahaya daripada judi yang konvensional. Judi biasa. Coba bayangkan. Pengaruhnya apa? Bukan hanya stressing, Pak. Pengaruhnya adalah pada mental. Kelak kita tak punya generasi yang mental pejuang. Kelak kita tak punya generasi yang bermentalkan pekerja keras. Tapi rata-rata nanti kita generasi kita karena mereka biasa main judi online, biasa main judi, kita punya mental generasi yang mentalnya mental penjudi. Jangan tersinggung. Habis ini kita pulang ke rumah Bapak Ibu, kita cek. Betul enggak anak-anak kita ada yang main atau tidak? Kita berharap tidak ada yang main. Tapi kalau ada yang main, mohon cepat-cepat diatasi, Pak. Karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ketika mereka kalah dalam judi, mereka akan cari pinjaman, Pak. Mereka akan minta ke orang tuanya duit. Kalau orang tua tidak kasih duit, orang tua dia tak kasih uang, maka dia akan cari pinjaman dengan cara yang lain, Pak. Dan ini terjadi, Pak. Baru-baru ini, mungkin belum lama, 1 bulanan yang lalu, itu ada orang datang ke rumah cuma pinjam uang. Setelah kita usut, Pak, ternyata main judi online. Dan ternyata setelah main judi online dan dia kalah, kemudian dia pinjam uang, pinjam online. Memang tidak pakai, mohon maaf, tidak pakai persyaratan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata dia tak sanggup bayar hutang dia karena pinjamannya besar, dan mohon maaf, dampak daripada perbuatan dia pinjaman online tadi, dia tak bisa bayar, disebarkanlah foto dia, dimatikan karakter dia, mental dia, foto dia dibuat tidak pakai baju, telanjang, Pak. Mohon maaf, itu editing. Meskipun editan, tapi kalau disampaikan kemanapun itu mematikan karakter orang. Dan disebarkan, si Anu ini tidak mau bayar uang, tidak mau bayar hutang. Wahai manusia yang ada di muka bumi ini, kalau lihat orang seperti ini, tolong kasih tahu kami. Kira-kira mental kita kena nggak, Pak? Coba bayangkan, ketika kita disebarluaskan begitu. Baik. Yang pertama Bapak Ibu, itu masuk dalam kategori perbuatan syaitan, judi. Yang kedua, dia perbuatan yang tidak taat kepada Allah. Tak taat kepada Allah. Mereka artinya apa? Membangkang daripada Allah. Makanya judi itu kenapa dikatakan dosa besar? Karena mereka sedang keluar daripada ketaatan mereka kepada Allah. Dan itu berat. Yang ketiga, itu dianggap sebagai perbuatan yang najis. Najis. Jadi judi itu karena haram, dan perbuatan yang haram itu sebagian ulama mengatakan masuk dalam kategori perbuatan najis. Warrujzah fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah apapun bentuk dosa dia. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Yang kelima, termasuk kategori pelaku perbuatan sesat. Dianggap orang yang bermain judi ini sedang tersesat. Sedang tersesat. Baik Bapak Ibu. Sekarang secara psikologi sudah saya sampaikan, secara agama sudah saya sampaikan. Sekarang bagaimana dampak dia pada keluarga? Kita lihat dampak pada keluarga Bapak Ibu. Seorang yang pemain judi itu mesti emosional.
rumah tangga dia tidak akan pernah diberkahi oleh Allah. Tidak akan pernah. Pemain judi, rumah tangga dia tidak akan pernah diberkahi oleh Allah. Jadi hati-hati dengan judi, apapun itu. Berarti kami harus menghindari dia, Mas. Wajib, bukan harus, Pak. Wajib. Fahjur kata Allah itu, tinggalkan apapun bentuk perjudiannya. Sekalipun mohon maaf sabung ayam. Sekalipun. Ini menjadi sebuah tradisi, Pak. Sabung ayam menjadi sebuah tradisi. Yang pertama mereka telah menyakiti makhluk Allah, ayam. Kemudian mereka berdosa, yang kedua mereka jadikan perjudian. Dua-dua, Pak. Yang ketiga, mesti mereka lalai dengan waktu sholat mereka. Bahkan mungkin mereka tak sholat. Berapa banyak dosa yang mereka buat. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Kalau kita merujuk kepada kasus anggota dewan itu Bapak Ibu, kenapa banyak yang stres? Karena mereka, mohon maaf, banyak aset mereka itu yang mereka gunakan, mereka jual untuk mendapatkan uang, dan uang tadi mereka gunakan untuk main judi, dan judi itu ternyata mereka kalah. Bapak Ibu, ada yang tersembunyi di balik perjudian itu Bapak Ibu. Kalau perjudiannya skala besar itu tidak mungkin mudah menang, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena perjudian itu juga bagian daripada penipuan. Kalau Bapak Ibu tak percaya, boleh datang. Datang ke mana? Kasino-kasino. Dulu terbesar ada di Batam. Nah, kasino-kasino itu banyak di Batam dulu, Pak. Di Pekanbaru ada, Pak? Ada juga. Di mana, Pak? Masya Allah, itu kita tuntut, Pak. Nanti kita mintakan kepada gubernur yang baru, siapapun dia, tutup. Apapun bentuk kasinonya, tutup. Kalau berani. Kan gitu, Pak. Baik. Kasino. Bapak boleh lihat permainan-permainan itu, yang permainan-permainan itu semuanya ada unsur penipuan. Permainan skala besar, perjudian yang skala besar itu tidak mungkin mudah begitu saja kita menang, Pak. Tidak mungkin. Baik itu remi, baik itu apapun permainannya, tidak mungkin kita mudah menang, Pak. Mesti ada triknya dan mesti ada penipuannya. Setelah banyak pendapatan dia, baru nanti dimenangkan 1 atau 2 orang. Kalau tidak ya sudah. Kenapa demikian? Ya nggak mungkin orang yang mengadakan tempat itu mau rugi juga, Pak. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin sekali. Jadi berapa banyak unsur penipuan yang mereka lakukan. Tetapi mengapa kok masih banyak yang datang ke sana? Disinilah yang disebut dengan jahiliyah. Berarti orang yang main judi itu jahiliyah, Ustaz? Iya. Artinya apa? Mereka mengikuti tradisi jahiliyah tapi terlambat. Jahiliyah itu dulu, zaman dulu sebelum Islam datang. Berarti seharusnya ketika Islam sudah datang mereka tak bermain lagi dengan tradisi jahiliyah. Tapi kok mereka masih bermain, Ustaz? Berarti mereka penganut ajaran tradisi jahiliyah yang terlambat. Coba Bapak Ibu bayangkan. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poin penting bagi kita untuk memahami. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang bermain dengan judi online ataupun judi konvensional? Yang pertama, kalau dia adalah dari keluarga kita, maka apapun caranya jangan sampai dia bermain. Jangan kasih HP, ajak dia untuk, mohon maaf, mungkin bisa ke masjid, ikut sholat, berikan dia aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Entah itu masukkan dia kursus dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, orang tua yang memfasilitasi. Dan mohon maaf, kadang-kadang orang tua tidak tegas, Pak. Main apa tuh nak? Main biasa Bu, main biasa-biasa aja. Tapi orang tuanya tak tengok dulu. Betulkah dia main biasa-biasa saja? Bisa jadi dia bohong. Ternyata setelah dicek dia main judi. Bayangkan Pak. Bagi seorang suami yang baru menikah, kecanduan main judi online, anak istri dia tidak dikasih makan, duitnya habis terus karena kalah.
Dan kalaupun dia menang, apa yang dia kasih kepada anak istri dia? Yang dia kasih kepada anak istri dia adalah makanan-makanan yang haram. Adna yustajabalah, kata Nabi. Orang yang memakan makanan haram, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, yang dimakan dia haram, yang diberikan dia haram, yang dipakai dia haram, anna yustajabalah, doa dia tak akan pernah dipanjatkan dan dikabulkan oleh Allah, tidak akan. Rumah tangga tidak akan pernah berkah, mesti ada yang hilang. Apa yang hilang? Paling tidak yang hilang dalam rumah tangga mereka keberkahan. Malaikat pun tak mau masuk. Jangan kan malaikat, setan aja mikir masuk. Apalagi malaikat, Pak. Bayangkan. Nah, ini penting, Pak, untuk diingatkan anak-anak kita, Pak. Karena memang perkembangan teknologi. Hari ini perkembangan teknologi ini harus bisa kita hadapi dengan bijaksana. Kalau kita tidak bijaksana, kita yang ikut terjerumus. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan teknologi ini kita bisa mengakses apapun. Termasuk menyebarkan aib orang lain pun kita bisa. Bahkan mohon maaf, melakukan fitnah terhadap orang lain pun juga bisa. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu pada poin judi online. Saya nak masuk pada game online sudah berbunyi pula. Masih panjang kan Bang? Insya Allah. Baik, kita permukaan saja Bapak Ibu, kita buka sedikit. Sekarang pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang kedua. Tadi poin pertama kita sudah, sekarang poin kedua, game online. Bagaimana kasus game online ini Bapak Ibu? Sekarang ini apakah game online itu haram atau makruh atau mubah? Ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Sebelum kita beranjak kepada hukum Bapak Ibu, kita masuk kepada dampak daripada game online. Dulu permainan anak-anak kita bola Pak. Kemudian kalau perempuan main congkak. Sekarang tak ada lagi orang main congkak kan Pak. Tak ada lagi orang main, mohon maaf, karet-karetan itu, putar-putaran itu. Dulu orang hobi senang main itu Pak. Main kelereng, apa nama kelereng nih? Guli. Main guli, main cakak. Bapak Ibu, betapa senangnya kita melihat anak-anak kita bermain. Berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam permainan tradisional. Tidak berpikir bagi mereka untuk mencari hal-hal yang negatif itu tidak ada Pak. Mereka hanya pengen bermain, mereka cuma pengen senang. Sekarang Bapak Ibu kita artikan dulu. Game itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-la'bu. Al-la'bu ini bagian daripada hiburan. Pertanyaannya adalah, hiburan seperti apa yang diperbolehkan dan hiburan seperti apa yang diharamkan. Nah sekarang nanti kita kaji itu. Sekarang pertanyaannya dampak daripada perbuatan permainan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak-anak yang bermain game online punya dampak negatif, begitu juga dampak positif. Dampak negatifnya yang pertama Bapak Ibu, ketika mereka bermain game online, yang pertama mereka akan terlalaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita tidak lagi bisa melihat anak kita bersosial dengan masyarakat. Baik dengan tetangga, baik dengan kawan. Jangankan dengan tetangga dan kawan Bapak Ibu, dengan bapaknya saja dia tak kenal. Dengan mamanya saja dia tak tahu. Kita ngajak ngomong saja dia tak sadar. Anak kalau sudah pegang HP, hilang konsentrasi, mohon maaf, hilang fokus dia Pak. Terhadap kita itu hilang. Kenapa saya katakan hilang konsentrasi terhadap kita? Dia fokus kepada apa yang dia pegang. Dan ini oleh para psikolog mengatakan itu berdampak negatif terhadap anak itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, anak kecil yang ketika dia lahir, kemudian diajarkan main HP, mohon maaf, saya sudah banyak temukan Bapak Ibu. Dan ini nyata termasuk keluarga saya. Anaknya sampai hari ini berumur 3 tahun dan 4 tahun belum bisa bicara. Belum bisa bicara. Itu belum psikologi Pak, baru pada lisan dia saja. Dan itu juga psikologi sebenarnya. Harus diterapi Pak, diterapi. Sudah 1 tahun diterapi, baru ada perubahan sedikit-sedikit. Dan itu anak daripada abang saya Pak. Coba bayangkan. Artinya apa? Dampak HP, belum gamenya Pak, baru HP-nya. Kadang apa sih yang dilihat oleh anak di HP itu? Yang kedua Bapak Ibu, ketika anak main HP, kita lihat dulu Pak. Yang ditontonnya apa? Dan itu terekam Pak, mohon maaf.
di dalam HP ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu mudah bagi mereka untuk mengakses itu yang baik ataupun yang tidak baik. Kalau kita tidak bisa filter, kalau kita tidak bisa melakukan pemilahan, mohon maaf Pak, ini kejadian nyata Pak, kejadian nyata. Seorang anak berumur 2 tahun baru bisa bicara, kalimat pertama yang diucapkan apa? Babi. Apa dia kata? Sudah tahu dia binatang babi Pak. Dari mana kau tahu? Di HP kata dia. Nah, coba bayangkan. Apa kata anak itu kepada bapaknya? Pak, bapak kok kayak babi ya? Satu sisi bapaknya mau tertawa, tapi satu sisi pasti emosi Pak. Kenapa emosi? Karena dampak daripada apa yang dia pegang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu belum masuk pada gamenya Pak. Baru masuk pada dampak main HP bagi anak kecil. Artinya apa? Interaksi dia dengan kita berkurang. Kalau zaman dulu, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mencari anak yang susah bicara tuh sulit Pak, sulit. Mencari anak yang susah jalan tuh sulit. Kenapa? Karena mereka, mohon maaf, anak-anak zaman dulu ndak ada HP Pak. Apalagi zaman bapak-bapak waktu dulu kecil. Kecil saja manjatnya pohon, itu masih kecil Pak. Kalau sekarang jangankan pohon Pak, manjat kasur aja susah. Coba bayangkan oleh Bapak. Artinya apa? Berdampaknya besar. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita stop di sini insya Allah di pertemuan yang akan datang, di bulan yang akan datang. Dengan izin Allah kalau kita ketemu lagi, kita akan sampaikan kembali kasus game online, game online kemudian pinjaman online, sampai nanti sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang ribawi insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa dijadikan panutan bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi standar bagi kita untuk melihat kebaikan dalam setiap permainan-permainan tersebut. Terkhusus kita bisa memfilter buat anak-anak kita agar bisa mengakses sesuatu yang bermanfaat dan positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.